Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Semoga dalam keadaan sehat. Bertemu lagi dengan saya dalam mata pelajaran produk kreativitas dan kewirausahaan. Sebelum kita memulai kegiatan pada pagi hari ini, marilah kita berdoa menurut kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Pada pagi hari ini kita akan membahas tentang evaluasi hasil kegiatan usaha. Apa saja yang akan kita bahas? Mari kita simak bersama-sama. Evaluasi hasil usaha yang akan kita bahas pada materi kali ini yaitu tujuan dan manfaat evaluasi usaha, tahapan evaluasi usaha, serta monitoring evaluasi usaha. Yang pertama, evaluasi perkembangan usaha merupakan suatu kegiatan untuk melakukan analisis kinerja usaha. Prinsip dasar utamanya adalah membandingkan rencana usaha yang telah dibuat sebelumnya dengan apa yang telah dicapai saat ini. Suatu usaha dikatakan berhasil apabila usaha tersebut bisa memenuhi kewajiban membayar bunga modal, alat-alat luar yang digunakan, upah tenaga kerja, serta sarana produksi lain dan kewajiban kepada pihak ketiga. Tujuan evaluasi usaha yaitu untuk mengetahui sejauh mana keberhasilan usahanya, apakah sudah sesuai rencana dan memberikan hasil sesuai dengan yang diharapkan. Terdapat beberapa kegunaan dari studi kelayakan usaha, yaitu pertama, memandu pemilik dana untuk mengoptimalkan penggunaan dana yang dimilikinya. Kedua, memperkecil risiko kegagalan dan bisa memperbesar keberhasilan. Ini adalah tujuan dari evaluasi usaha. Selanjutnya, tahap-tahap evaluasi kelayakan usaha. Secara umum, studi kelayakan usaha akan mencakup beberapa aspek, yaitu aspek pemasaran, aspek teknis, aspek finansial, aspek legal, dan lingkungan. Dalam kenyataannya, tidak semua aspek harus diteliti, hanya aspek yang dibutuhkan saja yang perlu dianalisis lebih lanjut. Berikut ini adalah aspek-aspek dalam evaluasi kelayakan usaha. Yang pertama ada analisis aspek pasar. Sangat penting dilakukan karena tidak ada proyek bisnis yang berhasil tanpa adanya permintaan pasar atas barang atau jasa yang dihasilkan oleh proyek tersebut. Tujuannya untuk mengetahui berapa besar luas pasar, pertumbuhan permintaan, dan pangsa pasar dari produk yang bersangkutan. Selanjutnya ada analisis aspek teknis. Analisis aspek teknis antara lain menentukan jenis teknologi yang paling sesuai dengan kebutuhan usaha yang sedang dikembangkan. Beberapa faktor yang perlu dipertimbangkan yaitu jenis teknologi yang diajukan harus memenuhi standar mutu yang sesuai dengan keinginan pasar atau konsumen. Kedua, teknologi harus sesuai dengan persyaratan yang diperlukan untuk mencapai skala produk yang ekonomis. Ketiga, ada analisis aspek finansial.
Analisis aspek finansial digunakan untuk mengetahui finansial dari suatu perusahaan melalui data-data akuntansinya. Analisis aspek pasar atau penentuan pasar. Pasar merupakan kumpulan seluruh pembeli aktual dan potensial dari suatu produk. Kriteria yang diukur dalam penentuan pasar sasaran yaitu pasar potensial adalah sejumlah konsumen atau pelanggan yang mempunyai minat terhadap suatu penawaran pasar. Pasar tersedia adalah sekumpulan konsumen yang mempunyai minat, penghasilan, dan akses penawaran pasar tertentu. Yang ketiga ada pasar sasaran. Pasar sasaran ini adalah bagian dari pasar yang memenuhi syarat dan juga bersedia untuk dimasuki perusahaan kita. Selanjutnya, monitoring dan evaluasi usaha. Hal yang perlu dievaluasi dalam sebuah bisnis yaitu posisi keseluruhan usaha. Posisi keseluruhan usaha digunakan untuk mengetahui seberapa jumlah pencapaian hasil dari keseluruhan usaha, dapat diketahui beberapa jumlah harta, modal atau pendapatan, utang-utang pada pihak lain, rata-rata pengeluaran dalam sebulan, dan pendapatan bersih setiap bulannya. Biasanya untuk melakukan pengecekan posisi keuangan dilakukan setiap saat. Evaluasi kemajuan dan kemunduran usaha. Posisi keuangan biasanya bisa menjadi patokan dalam evaluasi kemajuan atau kemunduran sebuah usaha. Melakukan evaluasi terhadap kegiatan usaha yang mengalami kemajuan atau kemunduran. Cara mudahnya adalah membandingkan pada saat awal menjalankan usaha tersebut dengan setelahnya. Biasanya ada jangka waktunya, yaitu jangka waktu tersebut ditentukan oleh pemilik usaha. Tapi biasanya pemilik usaha menggunakan jangka waktu 3 bulan, 6 bulan, atau setahun sekali setelah usahanya berjalan. Langkah-langkah perbaikan atau pengembangan. Misalnya, memberikan perhatian pada penjualan yang menurun untuk mengetahui di mana letak kesalahannya sehingga dapat dilakukan langkah-langkah efektif agar usaha kita kembali berjalan dengan baik. Tetapi, bila kondisi keuangan dan penjualan telah sehat dan mengalami peningkatan, diharapkan jangan cepat puas. Kedua, pikirkan target usaha. Jika hasil evaluasi sebuah usaha sudah menunjukkan pertumbuhan usaha yang mengalami kenaikan, selanjutnya, pikirkan target atau perbaikan atau pengembangan usaha. Misalnya, apakah saat ini melakukan promosi lebih gencar? Apakah sudah waktunya untuk melakukan promosi usaha ke tempat lain yang lebih ramai? Seperti itu. Waktu melakukan evaluasi usaha. Waktu yang tepat untuk melakukan evaluasi terhadap perkembangan usaha yaitu secara rutin atau berkala. Evaluasi bulanan, triwulan atau 3 bulan, ataupun tahunan. Paling sering dilakukan adalah evaluasi triwulan atau 3 bulan, menyangkut evaluasi kegiatan sehari-hari, seperti pendapatan dan pengeluaran. Dan untuk evaluasi tahunan ini dilakukan secara lengkap yang mencangkup laporan keuangan, persaingan usaha, sumber daya manusia, dan lain sebagainya. Evaluasi berkala sangat baik manfaatnya.
Waktu melakukan evaluasi usaha. Waktu yang tepat untuk melakukan evaluasi terhadap perkembangan usaha yaitu secara rutin atau berkala. Evaluasi bulanan, triwulan, ataupun tahunan. Paling sering dilakukan adalah evaluasi triwulan. Menyangkut evaluasi kegiatan sehari-hari seperti pendapatan, pengeluaran, dan evaluasi tahunan untuk mengetahui secara lengkap yang mencakup keuangan, persaingan usaha, sumber daya manusia, dan lain sebagainya. Evaluasi berkala sangat baik manfaatnya untuk sebuah usaha karena dengan adanya evaluasi secara rutin, maka masalah yang timbul bisa lebih cepat diatasi dan peluang untuk mengembangkan sebuah usaha lebih cepat dimanfaatkan. Evaluasi secara insidental dilakukan setiap apabila hanya terjadi masalah yang dirasakan cukup signifikan pada sebuah usaha. Evaluasi seperti ini biasanya dilakukan apabila terjadi masalah atau kemunduran pada usaha. Evaluasi insidental ini kurang baik karena masalahnya sudah terjadi dan tindakan pencegahannya pun sudah tidak bisa dilakukan. Intinya, evaluasi secara insidental ini adalah sebagai tindakan koreksi. Tetapi dengan adanya evaluasi rutin yang baik, diharapkan masalah yang mungkin timbul bisa ditekan sehingga evaluasi insidental ini pun bisa dikurangi. Hal-hal yang dievaluasi pada suatu usaha adalah pertama, kondisi keuangan sebuah usaha. Karena ini adalah tahap awal atau tahap pertama di mana seorang pengusaha dapat mengetahui maju atau mundurnya suatu usaha dan mengukur kinerja usaha dalam melalui evaluasi keuangan. Artinya, apabila suatu kondisi keuangan sebuah usaha itu baik atau kurang baik, dengan adanya evaluasi usaha dapat dilakukan perbaikan atau pencegahan sebelum terjadinya hal-hal yang tidak diinginkan pada suatu usaha tersebut. Kedua, kondisi pasar. Naik atau turunnya kondisi pasar sangat berpengaruh pada roda usaha. Pasar usaha sasaran, indikator kegiatan usaha yang sehat atau berhasil, biasanya ditandai dengan tepatnya pemilihan terhadap kebutuhan atau selera, biaya, kenyamanan, dan komunikasi dengan konsumen, serta pemilihan sumber daya manusia yang tepat. Keempat, kemajuan usaha. Tinjau kembali usaha Anda secara berkala paling sedikit 6 bulan. Kelima, tahapan pertumbuhan dan pengembangan usaha mengenai sasaran jangka pendeknya dalam pencapaian keuntungan dan pertumbuhan. Pemenuhan target pangsa pasar. Keenam, kepemimpinan. Kondisi kita dalam menjalankan kepemimpinan suatu usaha itu yang perlu dievaluasi. Sekian pertemuan pada hari ini. Ibu akan memberi tugas untuk mengerjakan soal pilihan ganda di GCR. Mohon untuk selalu mengecek GCR-nya ada tugas atau tidak dan mohon segera dikumpulkan.